Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza taluna 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhzanun. Sadaqu azim, sadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan pada hari ini sehingga masih istiqomah dalam suatu majelis pencerahan bimbingan amalan. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan suatu kekhusyuan di dalam kita bersolawat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunillah, dimuliakan Allah. Perlu kita dengarkan dan perlu kita waspadai apa yang dinamakan takaran. Takaran atau suatu timbangan di mana takaran ini menentukan bagaimana amal kita, bagaimana kita curang dan bagaimana kita kagak curang. Kecurangan-kecurangan yang merupakan suatu takaran dalam suatu timbangan atau disebut nama mizan, ini nanti akan merupakan suatu hal yang condong atau hal yang konotasinya lebih cenderung untuk mengarahkan kita ke jalan api neraka. Kenapa? Karena takaran-takaran yang terlalu dilebih-lebihkan. Dalam arti kata takaran yang dikurang-kurangi dalam suatu timbangan. Misal kita jualan timbangannya itu sudah diberikan suatu hal yang bebannya berat. Imbang di dalam mereka, tapi kita curang di sini. Orang yang curang itu lebih jelek lagi daripada orang-orang yang mereka ini adalah masuk juga dalam golongan al-munafikuna wal munafikoti. Masuk juga dalam golongan kufaro. Orang yang tidak bisa menjalankan perintah Allah dan senantiasa melawan apa yang Allah larangkan. Apa yang Allah larang, dia jalankan. Apa yang Allah perintahkan, malah dia nggak jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mutaffifin, ayat Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Wailul lil mutaffifin, wailui, celakalah lil mutaffifin, orang-orang yang curang. Jelas di sini surat ini surat Makkiyah yang sering dibacakan seorang imam di dalam dia mau mengumandangkan atau dia mengimami dalam sholat. Jadi kecurangan, celakalah mereka yang curang, kecurangan yang mereka lakukan, baik itu dalam segala hal apapun itu bentuknya. Apapun itu alasannya, ketika kita curang, ini merupakan suatu hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Bukan di dunia saja, tapi di akhirat kelak. Jadi ini Al-Quran. Al-Qurannya jelas. Wailul lil mutaffifin. Celakalah lil mutaffifin, orang-orang yang curang. Ingat ini. Jangan sampai kita menjalankan kecurangan. Alladzina idaktalun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran alan nasi dari orang-orang yastaufun, mereka minta dicukupkan. Wa idza kaluhum, dan apabila mereka menakar, auf wazanuhum, atau menimbang untuk orang lain, yukhsirun, mereka mengurangi. Jadi kalau nimbang dikurangi. Ada apa-apa dikurangi supaya kecurangan ada. Dak label, dak labil, dak stabil. Yang notabene-nya adalah itu dibilang maling, ya maling. Maling yang merupakan maling adab. Maling yang nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kenapa Ustaz kasih tahu maling adab? Karena ini merupakan bukan azabnya orang muslim, tetapi merupakan suatu azab
bagi orang yang menjalankan ini semua. Wailul lil mutaffifin. Ala yadhunnu ulaika, tidaklah mereka itu mengira, annahu, bahwa sesungguhnya mereka itu mab'utsun, akan dibangkitkan kembali. Mab'utsun, nanti dibangkitkan. Dia tidak berpikir kehidupan kita yang ada di dunia ini sifatnya fata morgana, sementara, temporary, hanya batas cuma minum, tinggal lagi. Berkali-kali Ustaz bilang, kita umur berapa? Udah umur 60, ingat siap saja. Umur 50, berbanyak taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Yudakhlakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasukkan kita ke dalam surga Allah. Kalau ayat ini sudah menjelaskan seperti itu, mari kita tobat. Kesempatan kita untuk tobat, jangan memperbanyak maksiat ataupun kecurangan yang ada. Kata-katanya memang mudah, curang, simple. Tetapi di balik curang ini adalah dosa-dosa yang harus dipertanggungjawab. Karena curang akhirnya timbul fitnah dan terjadi pembunuhan. Karena curang satu orang, maka akan terjadilah suatu hal yang notabene-nya berending kematian. Karena curang inilah akan berambisi berimbas suatu hal yang mendatangkan musibah dan azab. Ini yang Allah benar-benar laknat bagi hamba-hambanya, yang ini merupakan suatu bagian-bagian daripada hamba Allah yang kategori golongan curang. Wailul lil mutaffifin. Celakalah. Kalau kita sudah tahu kalau kita tidak ingin celaka, maka apa yang kita lakukan, jangan dilakukan segala sesuatu yang Allah tidak inginkan, yang Allah tidak ridhoi. Laksanakan segala sesuatu perintah Allah, menjalankan suatu istighfar dan apapun bentuknya, berbanyak zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullahu zikron katsiran. Wahai orang-orang yang bertakwa, zikron katsiran, perbanyaklah zikir. Wasabbihu, dan bertasbihlah. Bukratan wa asilah, petang dan pagi. Petang dan pagi bertasbih, bertasbih terus. Sudah dijelaskan itu, bukratan wa asila, bukratan wa asila, petang zikir, siang zikir, malam zikir, di jalan zikir, ketika mau makan zikir. Artinya hati ini ada iman. Iman dalam hati ini terisi zikrullah. Zikran katsira, dengan zikir sebanyak-banyaknya, katsiran sebanyak-banyaknya. Semakin banyak semakin afdal. Semakin banyak semakin Allah dekati. Semakin banyak menjadi golongan hamba Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa khudhu wa kunu lil ma'asyadiqin. Jadi hamba-hamba Allah yang bertawakallah, dan mereka yang berada di dalam orang-orang yang jujur dalam kejujuran, dijauhkan dengan segala hal yang curang. Ini merupakan suatu hal yang akan merupakan imbas yang luar biasa. Jangan menangis ketika azab sudah datang. Jangan menangis ketika musibah sudah di depan mata. Jangan kalian gemetar ketika dosa sudah mau dipertimbangkan di depan kita. Percuma. Apapun alasannya, apapun bentuknya, manusia tidak pernah lepas dari suatu hal yang berbau dengan dosa. Pasti akan menjalani dosa. Alangkah baiknya kita melimit dan berusaha untuk menjauhi dosa-dosa ini. Menjauhi kesalahan-kesalahan ini. Asa rabbukum ayyukaffara ankum sayiatikum. Sayiatikum, kesalahan-kesalahan kita, semoga Allah hapus.
Wa yudkhilakum jannatun tajri min tahtil nahar, dan memasukkan kita ke dalam golongan surga atau hamba Allah yang ahli tariqul jannah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Liyaumin azim, pada hari itu yang besar. Yauma yakumun nasu, yaitu pada hari ketika semua orang manusia bangkit li rabbil alamin, untuk menghadapi atau pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka lakukan di alam semesta. Pertanggungjawaban apa? Kalla inna kitabal fujari, kalla, sekali-kali janganlah begitu. Inna kitabal fujari, sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka, lafi sijin, benar-benar tersimpan dalam kitab sijin. Jadi ini kuncinya. Kalau kita merupakan suatu hamba Allah yang benar-benar menjadi hamba Allah yang beriman, maka apa yang kita lakukan? Kalla bal ra'ana ala qulubihim makanu yaksibun. Marilah kita melangkah. Dalam langkah kita senantiasa mari kita jauhi segala sesuatu yang berbau curang. Di sini yang ditegaskan kecurangan. Begitu pentingnya kita menghindari yang curang. Begitu pentingnya kita meninggalkan yang curang. Pelajaran yang dasar tapi benar-benar mencampur di hati apabila kita langgar. Curang kita kerjakan, maka apa yang terjadi? Terjadilah perang. Perang melawan siapa? Perang melawan iblis hawa nafsu. Artinya apa? Ketika kita melawan curang, kita akan perang melawan iblis. Ketika kita menjalankan kecurangan, artinya kita melawan Allah Subhanahu wa taala. Laknatullah. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Marilah satu ayat, dua ayat ini benar-benar kita kaji. Jangan sampai kita nanti dalam hal kita menerima atau catatan kita terbanyak di dalam kitab sijin, yaitu suatu kitab kejelekan, di mana kitab sijin ini menyimpan dengan suatu hal yang tersimpan di dalam sijin ini ada suatu hal kedurhakaan. Marilah kita bareng-bareng bersama-sama, Uzet juga di sini, antum juga bersama-sama mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa amalah. Sebaik-baiknya segala sesuatu yang kita pelajari, kemudian kita ajarkan. Jangan sampai menyimpan apa ilmu dalam Al-Quran, kemudian kita kagak mau mengajarkan. Kita pelajari, kemudian kita amalkan. Kita ajarkan meskipun sama satu ayat. Mudah-mudahan kita dijadikan golongan hamba Allah istiqomah di dalam ibadah. Jadi golongan hamba Allah yang senantiasa ridha, ikhlas. Inna sholati wa nusuhi, dan ibadah kita, sholat kita. Wa mahyaya wa mamati, hidup kita, wa mamati, dan mati kita, lillahi rabbil alam. Benar-benar kita pasrahkan pada Allah dalam keadaan iman, bukan pasrah tanpa iman. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wa bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.